Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Milan putuskan permanenkan jasa Tomori. Manajemen Milan dikabarkan senang dengan performa yang diperlihatkan Fikayo Tomori. Mereka lantas memutuskan untuk mempermanenkan Tomori. Dilansir oleh Tuttosport, Milan sudah bergerak untuk menghubungi Chelsea perihal perubahan status tersebut. Akan tetapi Milan disebut juga telah memohon kepada Chelsea untuk memotong harga jual Tomori. Untuk saat ini, The Blues belum memberikan jawabannya. Chelsea siapkan tawaran resmi untuk bintang muda Saint Etienne. Chelsea sekarang ini menjalani era baru di bawah asuhan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu tentunya akan perlu membangun skuad sesuai visinya sendiri. The Blues dikabarkan tertarik untuk memboyong gelandang muda milik klub Saint Etienne, Lucas Kourna-Douat. Kabar itu disampaikan oleh Foot Mercato. Laporan itu juga mengklaim Chelsea menyiapkan tawaran mencapai 23 juta pound sterling bagi Lucas. Tinggalkan Chelsea, kemana Tammy Abraham berlabuh? West Ham saat ini sedang berburu striker baru di musim panas nanti. David Moyes merasa The Hammers tidak memiliki striker yang teruji, sehingga ia ingin mendatangkan penyerang baru ke dalam timnya. Moyes dikabarkan tertarik merekrut Abraham yang sudah teruji di ajang EPL. Jadi ia berharap sang striker bersedia pindah ke West Ham. Harapan West Ham untuk merekrut Abraham tidak bertepuk sebelah tangan. Sang striker diberitakan tertarik untuk membela The Hammers musim depan. West Ham kabarnya harus membayar sekitar 40 juta pound sterling untuk merekrut sang striker. Cuma semalam dibui, Bartomeu dilepaskan. Josep Maria Bartomeu cuma bertahan semalam di balik jeruji besi penjara. Dikutip AS, Bartomeu dilepaskan bersama mantan penasehatnya, Jaume Masferrer, setelah tim pengacara membayar uang jaminan. Meski demikian, Bartomeu dan Masferrer menggunakan hak diam sehingga tidak bisa berkomentar dalam pengadilan. Meski Bartomeu dan Masferrer bebas, tetapi keduanya tetap dalam penyelidikan kepolisian Spanyol. Mereka sepertinya tidak akan berhenti mencari bukti-bukti yang memberatkan dan bisa menjebloskan Bartomeu ke penjara lagi. Skandal Barçagate tak cuma merusak reputasi Barcelona, tetapi juga La Liga. Presiden La Liga Javier Tebas mengomentari skandal Barçagate yang melibatkan ex-presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu. Penangkapan Bartomeu terkait Barçagate disebut Javier Tebas merusak reputasi banyak pihak. Menurutnya, reputasi Liga Spanyol juga ikut terdampak, bukan cuma Barcelona. Ini masalah reputasi. Ini tidak bagus untuk Barcelona atau Liga, ujar Tebas seperti dilansir Football Espanya. Southgate dukung Inggris jadi tuan rumah tunggal Euro 2020. Inggris diusulkan menjadi tuan rumah tunggal Piala Eropa 2020. Euro 2020 sejatinya digelar pada 12 Juni hingga 12 Juli tahun lalu. Namun perhelatan tersebut diundur menjadi 11 Juni hingga 11 Juli 2021 akibat wabah virus corona. Kendati demikian, ada kekhawatiran Piala Eropa 2020 bakal tertunda lagi lantaran pandemi COVID-19 belum berhenti di benua biru. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah beberapa negara sudah memberlakukan lockdown hingga melarang adanya penerbangan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah Inggris berinisiatif untuk meminta UEFA menggelar seluruh pertandingan dari fase grup hingga final Piala Eropa 2020 di negaranya. Inisiatif itu disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Salah masuk skuad Olimpiade, Mesir akan minta izin ke Liverpool. Salah menjadi salah satu dari dua pemain senior yang dimasukkan Mesir dalam daftar skuad U23 yang dipersiapkan untuk Olimpiade. Jika memang Mesir jadi memanggil Salah,
maka si pemain akan melewatkan laga pramusim dan tentunya beberapa laga di awal musim depan. Ini sudah pasti akan merugikan Liverpool yang begitu mengandalkan Salah di lini serang. Maka wajar jika ada kemungkinan Liverpool bersikeras untuk tidak memberikan izin kepada Salah gabung ke skuad Olimpiade 2020. Meski begitu, Federasi Sepak Bola Mesir bersikeras untuk membawa Salah ke Tokyo. Oleh karenanya, mereka akan coba merayu Liverpool agar mau melepas Salah. Palace versus MU, misi balas dendam setan merah. MU bakal bertandang ke Selhurst Park, markas Crystal Palace pada pekan ke-29 Liga Inggris. Setan merah mengusung misi balas dendam di laga ini. Mereka bertekad membalas kekalahan 1-3 dari Palace di Old Trafford pada pertemuan pertama musim ini. Fred bertekad menuntaskan misi MU ini. Meski demikian, ia menegaskan duel ini tak akan mudah untuk timnya. Hal tersebut berkaca dari Palace yang kerap merepotkan Red Devils dalam beberapa duel terakhir. Manchester City versus Wolverhampton, tak terbendung Citizen menang 4-1. Duel Manchester City versus Wolverhampton pada lanjutan Liga Inggris digelar di Etihad Stadium. Gol bunuh diri Leander Dendoncker pada menit ke-15 membedakan kedua tim di babak pertama. Morris is onside and it's Sterling. No, it's City melanjutkan dominasi di paruh kedua, tetapi mereka kecolongan dari situasi bola mati lewat aksi Conor Coady di menit ke-61. wouldn't it be typical? They have scored. 10 menit terakhir waktu normal menjadi momen penentuan untuk kemenangan City. Gabriel Jesus membalikan keunggulan tim di menit ke-80. Onside. It's cleared. Jesus! Disusul gol Riyad Mahrez 10 menit kemudian. Mahrez! 20. Jesus lantas mencetak gol keduanya di menit ke-93. To win. Gundogan, good save by Rui Patricio. It's 4 now. Dengan hasil ini, City kian kukuh di puncak klasemen dengan 65 poin dari 27 laga, sedangkan Wolverhampton Wanderers tertahan di urutan ke-12 dengan 34 poin. Kokoh di puncak, Manchester City kembali torehkan rekor. Manchester City kembali torehkan rekor dan kokoh berada di puncak klasemen usai melawan Wolverhampton Wanderers dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris. Dilansir dari Opta Joe, Manchester City memperpanjang rekor 28 kemenangan di semua kompetisi. Rekor itu juga menyamai rekor terdahulu Pep Guardiola pada periode April sampai Desember 2017. Selain itu, Manchester City juga menyamai rekor 19 pertandingan terakhir tanpa kebobolan terlebih dahulu milik Arsenal pada periode 1998 sampai Mei 1999. Juventus gasak Spezia 3-0. Juventus sukses mengamankan 3 poin saat menjamu Spezia di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A Liga Italia Rabu 3 Maret. Sinyonya tua menang dengan skor akhir 3-0. 3 gol Juventus pada pertandingan ini dicetak oleh Alvaro Morata pada menit ke-62. First touch for the substitute, sends it in and the two substitutes combine. Federico Chiesa di menit ke-71. Collected by Chiesa. Good save and then Dan Cristiano Ronaldo di menit ke-89. Yeah. Because Cristiano Ronaldo is bursting through. Dengan hasil ini, Juve menempati posisi ketiga dengan 49 poin, sementara Spezia berada di peringkat ke-15 dengan 25 poin. Tambahan 1 gol Ronaldo pada pertandingan kali ini membuat dirinya kokoh di posisi atas daftar top scorer dengan 20 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 18 gol. Morata ajaib dalam 60 detik, Ronaldo jadi pemain langka, laga ke-600 sempurna. Dalam pertandingan Juventus melawan Spezia yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan sinyonya tua, ada beberapa catatan penting yang tercipta. Menurut statistik Opta Paulo, Morata mencetak gol hanya dalam waktu 60 detik setelah masuk dari bangku cadangan. Jangka waktu tersebut menjadikan gol Morata sebagai yang tercepat dicetak oleh pemain pengganti Juventus di Serie A musim ini. Selain itu, Ronaldo juga menjadi pemain langka sebab golnya dalam pertandingan ini dicetak dalam laga ke-600 sepanjang karirnya bersama klub. Dikutip dari Opta Paulo,
Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mencetak setidaknya 20 gol dalam beberapa musim terakhir di 5 laga top Eropa. Resmi, laga Lazio versus Torino tak jadi digelar. Laga antara Lazio versus Torino akhirnya tidak jadi digelar. Pertandingan yang sedianya dihelat pada Rabu 3 Maret itu berstatus dilarang gara-gara wabah COVID-19 di kubu tim tamu. Sejumlah personel klub Torino diketahui terpapar varian baru virus corona pada tengah pekan lalu. Otoritas kesehatan lokal Turin lantas mewajibkan seluruh personil Il Toro untuk menjalani karantina mandiri. Periode karantina mandiri itu baru akan berakhir pada Selasa 2 Maret 2021 tengah malam waktu setempat atau Rabu 3 Maret pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya, seluruh skuad Torino tidak bisa terbang ke ibu kota Roma untuk menjalani pertandingan. Sancho loloskan Dortmund ke semifinal DFB Pokal. Borussia Dortmund memastikan diri menjejak semifinal DFB Pokal. Dortmund lolos setelah menyingkirkan Borussia Mönchengladbach lewat kemenangan tipis 1-0 di Borussia Park Rabu 3 Maret. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Jadon Sancho di menit ke-66. Dortmund menyudahi permainan dengan 10 orang setelah Mahmoud Dahoud diusir dari permainan di masa injury time. Menyusul kartu kuning kedua yang diterima Dahoud usai menerjang Rami Bensebaini. Si kuning hitam kini tinggal menunggu lawan di babak selanjutnya. MU disebut tak punya pamor di mata Erling Haaland. Manchester United dinilai tak mempunyai pamor di mata Erling Braut Haaland. Ex-pemain setan merah Andy Cole menilai MU kalah pamor dari klub-klub Inggris dan Eropa lainnya. Sebabnya, garansi trofi yang tak bisa diberikan MU. Untuk menarik pemain-pemain ini agar mau bergabung, contohnya Haaland, Anda harus menawari mereka sesuatu. Anda merayu mereka dengan kemungkinan untuk meraih trofi atau berjarak setahun dari itu, kata Cole di Mirror. Para pemain ini akan mempunyai pilihan lain, mungkin Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, mungkin Barcelona, tambahnya. Bukan Barcelona, Wijnaldum bakal ke Inter usai pisah dengan Liverpool. Gelandang Liverpool, Jorginho Wijnaldum dikabarkan sudah pasti akan meninggalkan Anfield musim panas nanti dan pindah ke Inter Milan dan bukannya ke Barcelona. Laporan dari Sport Mediaset mengklaim bahwa Inter sebenarnya sudah mengincarnya sejak lama. Inter sudah bersalaman dengan Wijnaldum sejak tahun lalu. Kemudian mereka memutuskan untuk melakukannya dengan status bebas transfer. Kontrak Wijnaldum dengan Liverpool sejatinya akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Saat para pemain lain sudah memperpanjang masa kerjanya, Wijnaldum belum melakukannya. Chelsea yakin bisa raih hasil positif di markas Liverpool. Chelsea gagal meraih kemenangan saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada laga lanjutan Premier League akhir pekan kemarin. Kendati demikian, kepercayaan diri para pemainnya tidak luntur hanya karena hasil imbang itu. Sang gelandang N'Golo Kante meyakini kalau The Blues bakal membawa pulang poin penuh dari markas Liverpool yang sempat disegani banyak tim. Ini adalah laga penting buat kami. Kami berada sangat berdekatan di klasemen Liga, ujar pemain asal Prancis tersebut saat berbincang dengan Sky Sport. Kami berangkat ke sana untuk menang. Kami tahu itu tak akan mudah. Tapi kami pergi dengan harapan dan saya yakin kalau kami bisa meraih hasil yang bagus dari Anfield. Lanjutnya, Neymar disebut sudah lebih dewasa sejak tinggalkan Barcelona. Hampir 4 tahun berlalu sejak Neymar memutuskan meninggalkan Barcelona untuk membela PSG, kini Neymar dipandang sudah lebih dewasa dan matang, setidaknya di mata pelatih Brasil Tite. Menurut Tite, Neymar yang sekarang sudah jauh lebih baik dan lebih komplit. Dia tidak lagi bermain seorang diri, justru lebih sering membantu tim. Neymar telah meningkatkan kemampuannya. Sekarang dia telah memperluas area mainnya. Selain menjadi pencetak gol, dia juga menciptakan peluang untuk pemain-pemain lainnya. Lanjut Tite. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!